baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya sangat berterima kasih malam hari ini kita juga kedatangan tamu dari Jati Asih ya. Nah, Gusting sama Kiai Mokorobin juga hadir malam hari ini. Nih dedengkot NU nih hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau mendatangkan barokah buat kita semuanya. Allahumma. Lalu menyambung tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Abbas Suryadi, saya juga sangat setuju karena itu ada perintahnya dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Ingat kalimatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya tidak cukup hanya dengan iman kalau tidak punya wasilah. Jadi pertama kali jika kamu sudah memiliki satu buah keimanan, lalu tingkatan kedua dari ayat ini kan melanjutkan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini dikatakan kepada orang-orang yang sudah memiliki keimanan. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah olehmu perantara. Artinya tidak cukup hanya berbekalkan iman kalau tidak memiliki wasilah, tidak memiliki perantara. Sama kayak macam begini, kamu punya niat datang ke sini, tapi kalau nggak ada kendaraan kan agak ribet juga. Nggak ada rombongan juga agak ribet juga. Betul apa enggak? Coba ke sini, ada yang naik motor kan? Ada yang naik mobil? Ada, itu wasilahnya. Begitu juga sama untuk dalam hal ihwal ibadah kepada Allah atau makrifat kepada Allah. Di Qur'annya diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi nggak cukup wah saya udah punya iman lah, nggak usah wasilah-wasilah, nggak bisa. Ini kelanjutan ayatnya, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu perantara, wasilah, perantara. Untuk apa sih wasilah ini? Untuk sebagai petunjuk saya dan jamaah, untuk sebagai pembimbing saya dan jamaah agar benar-benar sampai kepada benar-benar Allah yang sampainya, gitu loh. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga sama, kisahnya mirip tadi yang diceritakan oleh Kiai Abbas Suryadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi punya 4 orang santri, dan 4 orang santri ini di dalam satu buah perjalanan bersama dengan beliau menghadapi sungai besar. Nah, ingin melewati sungai ini tidak ada yang namanya jembatan. Lalu apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi? Wahai para santriku, ayo kita menyeberang lewat atas air ini dengan catatan sebut nama saya. Itu aja, sebut nama saya. 3 orang santri semua nyebut namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi ada 1 orang santri agak ragu, dia katakan apa? Masa saya nyebut dia? Yang menyelamatkan saya kan Allah, yang membisahkan saya kan Allah. Dia nyebut langsung ke Allah. Yang 3 selamat dalam perjalanan di sungai besar ini, yang 1 tenggelam. Artinya apa sih? Kok seakan-akan kok sulit buat Allah? Bukannya sulit. Terkadang saya dan jamaah ini belum paham tentang Allah. Belum paham, sebetul-betulnya paham. Makanya gunanya kita berwasilah bukan berarti kita mentuhankan guru, tidak. Bukan kita mentuhankan wali, tidak. Kita tetap mentuhankan Allah. Namun untuk sampai kepada Allah harus melalui perantara, yaitu guru kita. Kalau saya umpama punya guru, umpama pertanyaan jamaah mau nanya, saya punya guru Pak Kiai, tapi guru saya kan nggak jelas tahu Allah apa enggak. Enggak apa-apa, karena gurumu punya guru lagi. Paham apa enggak? Kecuali gurumu lahir dari batu atau pondok pesantrennya batu, yang nggak jelas. Ini kan punya guru juga. Oh, gurunya nggak paham juga ke Allah, kan punya guru lagi. Bener apa enggak? Gurunya lagi nggak paham lagi, kan punya gurunya lagi. Masa terus menerus nggak sampai kepada Kanjeng Nabi? Makanya berguru harus jelas silsilahnya, jelas kepada atur runtun-runtunannya, agar apa? Agar selamat sampai kepada Allah. Lah tuh bagus, jelas kok gurunya. Guru saya ya Abah Junaid Al-Baghdadi, kan jelas banget, orangnya juga ada kok. Betul apa enggak? Kalau umpamanya dibilang tuh bagus nggak jelas, imam remeng apa, emang saya diskotik? Kan ada yang ngomong begitu. Tuh bagus mah imam remeng atau imam orang jelas ngapa, mata lu kayak kotok.
Saya yang jogrok begini. Betul apa enggak? Guru saya juga jelas, pondok pesantrennya juga ada. Saya nyantri ya nyantri juga. Kan gitu. Guru saya ya punya guru juga jelas juga. Abah Ma'ruf Siddiq. Saya juga pernah ketemu juga, salaman juga, jaga kamarnya juga, dapat puntung rokoknya juga. Bukan puntung rokok yang beliau buang, yang beliau isep diserahkan ke saya kok. Kan gitu. Kayak Ma'ruf juga jelas guru-gurunya. Terus nyambung nanti sanatnya juga jelas sampai kepada baginda Rasul yang tahu banget persis tentang Allah ya cuma Rasulullah. Yang lainnya nggak bisa. Umatnya Nabi Musa yang terdahulu aja pengen ketemu Allah nggak bisa kok. Sampai buta matanya nggak bisa ngelihat gitu loh. Nggak bisa. Yang tahu persis itu hanyalah baginda Rasul. Maka baginda Rasulillah ini mewariskanlah kepada para ulama-ulamanya Allah. Jadi ingat loh ya, kita nggak bisa berbesar kepala atau pede sendiri bahwa saya udah iman kok sampai langsung ke Allah, ya nggak bisa. Santrinya Syekh Junaid Al-Baghdadi, santrinya Imam Maliki ya kan ya, itu tenggelam kok di sungai. Sekarang mungkin kamu tidak nyebrang kepada sungai, tapi nyebrang dalam kehidupan. Kamu bisa tenggelam dalam satu buah kesesatan, tenggelam dalam satu buah keegoan, kalau tidak menggunakan wasilah kepada orang guru. Makanya penting itu. Seakan-akan, oh saya udah hakikat lah, udah sendirian dari mana? Gila iya. Betul apa enggak? Gak bisa, hadirin nggak bisa. Saya dan jamaah bukan santrinya orang-orang yang terdahulu aja nggak pada sanggup. Orang-orang terdahulu jelas kok utang motor kagak, utang mobil kagak. Kita kan gelap bener deh ini. Bener apa enggak? Ada utang motor, utang mobil, utang rumah, utang macem-macem lah. Makanya sulit banget buat sampai ke Allah. Alhamdulillah Allah berikan satu buah takdir ke saya dan jamaah, bisa punya guru, bisa punya orang tua, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Nah itu wasilah kita udah. Jadi kalau umpama tuh bagus dalam dzikir manaqib, Allahumma tawassalna ila ruhi Syekhina Bayi Junaidi Al-Baghdadi, salah? Tidak. Itu bagian wasilah saya. Ruh saya tidak akan nyambung kepada Kanjeng Syaikhul Qadir. Ruh saya nggak bakal nyambung dengan baginda Rasul. Kenapa? Kotor, saya dan jamaah ini kotor. Makanya nyambungnya ke guru. Alhamdulillah. Makanya kita sambungkan Allahumma tawassalna ila ruhi, ya Allah sambungkanlah ruh saya dengan siapa? Dengan guru saya, bersama guru saya, karena memang ruhnya bagus. Nyambung lagi. Ruh punya makanan, hadirin. Ruh saya dan jamaah mungkin ceking-ceking kayaknya ini jarang makan. Loh, beneran alam ruh tuh memang udah makan makanan ruh, yaitu ilmu. Sekarang ilmu kita sejauh mana? Sama kayak kita punya piaraan, umpama kita punya kambing tapi nggak punya rumput, kira-kira kambing kita gemuk apa kurus? Sudah dipastikan kurus, beges, ceking, kodes lagi. Mau dijual mahal dari mana? Betul apa enggak? Buat korban juga udah nggak memenuhi syarat. Masa kambing gudik buat korban? Nggak memenuhi syarat. Makanya ruh saya dan jamaah ini kurus, nggak bagus. Kenapa? Kurang makan, kurang minum. Jadi bukan cuma jasad yang makan dan minum, ruh juga makan dan minum. Badannya mau gede belum tentu ruhnya gede kan gitu. Makanya diberikanlah mauidhah hasanah para kiai, para mubalik, para ustadz, itu adalah makanan ruh kita semuanya. Makanya makanan rohani. Habis makanan rohani baru nyarap nasi uduk makanan jasmani. Kan begitu? Betul apa enggak? Kalau kita makan rohani doang, jasmani nggak diempanin, perut juga meriwik-meriwik juga. Makanya tahlilan ya ada makanannya, maulidan ada makanannya, ratiban ada makanannya, maulidan ada makanannya. Betul apa enggak? Biar lengkap, rohaninya makan, jasmaninya makan. Kalau ceramah semalaman orang makan, cika. Ngerti cika? Takutnya rajin ngaji jadi penyakit makronis. Makanya wajar kalau tahlilan itu ada makanan, wajar. Wah itu bid'ah, nggak apa-apa bid'ah karena ada nasi uduknya. Betul nggak jamaah? Jadi tahlilan ada makanan wajar. Kenapa? Rohani makan, jasmani juga. Alhamdulillah. Di sini juga ada makanan rohaninya. Kan tadi penceramah sudah banyak nih kasih makanan rohani. Makanya dengerin kalau orang lagi ceramah.
Jangan orang ceramah lu ngomong akhirnya rohani kurus. Dengerin biar makan itu tuh. Betul apa enggak? Dengerin, wow makin lama makin bagus rohaninya, makin bagus, nanti nyambungnya juga enak kepada orang-orang wali, ruhnya sehat, ya rohaninya sehat, jasmaninya juga alhamdulillah. Ini namanya sehat dunia, sehat akhirat. Enak dunia, enak akhirat. Buat apa jasadnya sehat kalau rohaninya sakit? Naudzu. Begitu juga pula sama sebaliknya, rohaninya sehat kalau jasmani sakit juga kurang enak. Rohaninya sehat tapi jasmaninya sakit, ya rajin pengajian dengar ceramah tapi bengek kan kurang enak juga hadirin. Ngikis orang ngaji kan jadi kurang khusyuk juga. Makanya biar rohani sehat, amin. Jasmani sehat, amin. Kalau pengen rohani sehat, jasmani sehat, yang istiqomah. Istiqomah udah ikut pengajian. Setelah istiqomah jangan lupa berwasilah. Nggak perlu meragukan guru yang mana aja jangan diragukan. Jika seorang murid atau santri sudah meragukan gurunya, sudah terputus hubungannya. Apalagi kamu merasa lebih pandai, naudzubillah, itu lepas dari adab sudah. Merasa lebih hebat, naudzubillah. Gak ada yang namanya murid merasa lebih hebat dari gurunya. Hatta gurunya bodoh sekalipun tetap dia harus merasa lebih bodoh dari gurunya. Karena guru adalah wasilah, dia penyambung dia untuk sampai kepada Tuhannya. Betul apa enggak? Oh itu mah guru ikro saya. Iya guru ikro. Kamu nggak kenal Quran kalau tanpa ikro. Oh itu guru juz amma saya. Betul guru juz amma. Tapi kamu nggak kenal yang namanya Quran tanpa melewati juz amma. Tetap wasilah itu penting. Ini Quran loh ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas. Kecuali Allah bilang ya ayyuhannas, wahai para manusia. Nah itu beda. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada qadar, takdir baik, takdir buruk semua datang dari Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Dia percaya betul lahir dan batin. Dia percaya rohaninya, jasmaninya percaya betul. Hidup ini di bawah ketentuan Allah, hidup ini takdir Allah. Enak tidak enak semua adalah garis ketentuan, dia percaya. Itu nggak cukup kalau dia tidak wabtagu ilaihil wasilah. Takut imannya apa? Mencong kalau nggak berwasilah. Betul apa enggak? Ini ya ayyuhalladzina amanu. Wah, luar biasa ini ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Selama ini kan kalau udah punya kepercayaan full, keimanan 100% pede udah. Betul apa enggak? Udah lah, nggak pakai wasilah lah. Apalagi sudah punya pengikut, apalagi sudah punya jamaah. Jalan udah betatan beteteng keceng corang. Aku lo made. Betul apa enggak? Gak bisa, tetap wasilah. Quran wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah atau perantara. Walaupun gurumu itu nggak tahu Allah, nggak masalah, jadikan wasilah. Karena dia juga punya guru lagi, bener apa enggak? Nanti punya guru lagi, nyambunglah kepada baginda Rasul. Alhamdulillah. Gak ada hadirin murid bisa melebihi gurunya, nggak ada. Walaupun guru kita ngajar ABCD, tiba-tiba dia kuliah dapat yang namanya sarjana, tetap aja pinteran gurunya. Karena sarjana tidak akan diperoleh tanpa melewati ABCD. Bener apa enggak? Mana ada sarjana buta huruf? Dan enggak ada, tetap ABCD itu sangat berjasa. Maka oleh karena itu mudah-mudahan itu bagus dan jamaah cintanya kepada guru dijaga oleh Allah, dilanggengkan oleh Allah. Jangan sampai hati kita ini memutuskan hubungan kita dengan guru, amin. Jangan sampai hati kita ini belok di dalam kita bercinta kepada orang guru, amin. Allahumma. Itulah jalannya barokah hadirin. Itulah jalannya makrifat. Ingat itu. Itulah jalannya di situ, di gurumu jalannya itu. Jadi ingat sekali saya, tambah cerita lagi dari Ki Abbas, tambah yakin lagi udah. Jadi udah yakin tambah yakin. Jadi Imam Maliki juga sama kepada santrinya. Syekh Junaidi Al-Baghdadi juga sama kepada santrinya. Begitu juga sama Abai Junaidi Al-Baghdadi juga sama ke santrinya, ngajarkan seperti itu.
Jadi nggak salah ngajarin wasilah tuh nggak salah, ngajarin perantara itu nggak salah. Jadi kalau ada bil barokah wal karomah syabdul qadir waliyullah itu nggak salah. Bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah, biar nyambung kepada Allah. Bahkan Syabdul Qadir bilang, minta kamu kepada Allah tapi sebut namaku. Kan gitu, sama kayak Syekh Junaid Al-Baghdadi, nyebrang kamu ke kali tapi sebut namaku. Suruh sebut nama gurunya, nggak langsung nyebut ke Tuhannya. Kenapa? Nggak sampai. Enggak sampai, apalagi Tuhannya masih bayang-bayang. Emang ya Tuhan lu kuntilanak bayang-bayang? Betul apa enggak? Loh, kita kan masih alam halusinasi tentang Allah. Belum benar-benar wujud, belum benar-benar belum benar-benar zat yang maha suci, belum benar-benar ke situ. Masih alam hayal. Masih halusinasi tentang Tuhannya. Lah guru-guru kita itu loh yang paham tentang Allah yang sebenarnya. Saya dan Jamani orang awam, orang bodoh. Dan untuk jadi orang awam juga nggak gampang. Nggak gampang, jangan bilang, oh itu mau orang awam kayak buat awam tuh susah, mesti ada ilmunya. Beneran, kita buat jadi orang awam saja susah, apalagi mau jadi orang syariat, apalagi mau jadi orang atau rekod, mau jadi orang hakikat, mau jadi orang makrifat. Buat awam aja ribet. Percaya apa enggak? Nih, pertama kali tingkatan sebelum awam tuh munafik dulu. Saya dan jamaah ini jangan-jangan masih termasuk orang munafik nih. Bener apa enggak? Sekarang saya mau tanya, cinta enggak ke Allah? Cinta apa enggak? Sekarang kalau situ punya duit umpamanya, ya, punya duit 100.000, bini minta, anak minta, Allah minta, mana yang situ kasih? Kalau ngomong Allah bohong banget itu. Lo ngasih ke Allah, bini lu nyakar. Kita ngomong, ya Allah saya sangat cinta kepadamu, tidak ada cintaku melebihi cintaku kepadamu. Engkau tunggal, tiada sekutu, tiada saing, tiada banding. Engkau tambatan hatiku, punya dicepek nih. Allah minta lewat kotak masjid, bini minta, anak minta, yang dikasih yang mana? Jawab yang bareng yang mana? Ini munafik cintanya berarti. Ayo, susah apa enggak buat jadi orang awam? Kategori orang untuk masuk kepada jadi orang awam, satu nih ya, dengarkan baik-baik. Kamu tahu apa yang tidak kamu tahu. Kamu paham apa yang tidak kamu paham. Kamu tahu dulu apa yang tidak kamu tahu. Sekarang kan orang semua merasa serba tahu. Zaman politik ngomong politik semua, sampai kata-kata sawah yang mau ngomong politik. Karena dia nggak tahu apa yang tidak dia tahu. Betul nggak itu? Harusnya kita tahu mana yang bagian kita nggak tahu, kita tahu mana yang bagian kita tahu. Jadi bicaralah apa yang kau tahu, jangan kamu bicara apa yang kau tidak tahu. Nah, bener apa nggak ini? Sama kayak orang belum kawin cerita kawin, coba enak apa enggak? Ganjel. Jadi kalau pernikahan tuh begini, bini lu berapa? Lah belum kawin, buset orang kalau ngomong saya enak bener. Madih. Belum kawin cerita kawin, gak bisa. Gitu loh. Berarti dia belum masuk kategori orang awam. Ini Imam Ghazali yang bilang. Katanya Imam Ghazali, tingkatan untuk masuk kepada orang awam adalah pertama, satu, dia tahu apa yang tidak dia tahu. Tahu dulu kamu apa yang kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu ini, jangan kamu bicarakan, jangan kamu beritahukan. Kenapa kamu sadar saya nggak tahu tentang ini? Saya tahunya tentang ini. Paham apa enggak ini? Ayo sekarang saya mau tanya tentang politik, jamaah paham apa enggak? Tapi sering ngomong politik apa enggak? Rajin. Belum ngopi ngerokok, gimana nih politik zaman sekarang? Papua kacau sekarang. Mungkin ada strategi ini. Mata lu bejat. Nyawa gue udah beres ngomongin politik. Betul apa enggak? Berarti belum masuk orang awam. Jadi tingkatan munafik aja kita belum keluar, hadirin, dari situ. Mudah-mudahan kita dikeluarkan oleh Allah. Lewat apa? Lewat wasilah. Bener apa enggak? Lewat wasilah. Kalau lewat pencapaian sendiri, saya mau keluar dari alam kemunafikan, nggak bisa. Tapi kalau lewat wasilah, dibimbing pelan-pelan. Malam Sabtu pengajian, malam Minggu pengajian, malam Senin pengajian, malam Selasa pengajian, malam Rebo pengajian. Masa lama-lama nggak keluar juga dari alam kemunafikan? Akhirnya benar-benar mengatakan, Allah cinta kita yang paling utama. Allah adalah yang nomor satu dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita mentingin pengajian daripada nongkrong-nongkrong yang lain.
Itu udah keluar dari alam kemunafikan udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cinta kamu ke Rasulullah, cinta. Tapi apa-apa yang diperintahkan Rasulullah nggak pernah didengarkan, berarti masih alam munafik. Betul apa enggak? Ini mas saya sama jamaah 11-12. Itu ngerasa udah masuk alam keimanan belum? Yang masuk alam keimanan tuh guru-guru kita, kiai-kiai kita tuh yang masuk. Makanya saya dan jamaah sadar masih orang-orang jelek, orang-orang rusak, makanya aktif ngaji, ikut kiai biar keluar dari alam kemunafikan, masuk kepada alam awam. Sekarang jamaah udah mulai masuk ke alam awam, bersama dengan saya juga masuk ke alam awam. Kenapa? Kita sadar, kita tahu mana yang kita nggak tahu. Bener apa enggak? Kita nggak mau bicara sembarangan. Jadi ahli matematika jangan bicara tentang IPA, ahli IPA jangan bicara tentang IPS, ahli IPS juga jangan bicara tentang matematika. Bicaralah sesuai apa yang kau tahu saja. Jika kamu nggak tahu, katakan kamu nggak tahu, nggak perlu malu. Nggak perlu kita risih, cukup kita minta kasih tahu kepada yang maha tahu. Dia adalah Allah Subhanahu. Bener nggak jamaah? Ini awam, ribet menjadi awam. Makanya daripada pusing-pusing, mendingan nyebut nama guru. Selamat dunia, selamat akhirat udah. Ini saya kasih gambaran gimana supaya kita berwasil. Jangan bujuk-bujuk. Oh, saya udah paham banget sama Tuhan. Udah paham dari mana, Madi? Paham dari mana? Saya mau tanya dulu dari mana asal-usul itu paham. Paham itu ada jalannya, ada kronologisnya. Enggak ujuk-ujuk kamu paham. Oh, saya malah laduni dari mana? Laduni tahu dewek. Orang yang dapat laduni nggak bakal ngaku dirinya dapat laduni. Betul apa enggak? Dia akan tutupi benar-benar. Mana ada sih dikasih tahu langsung ke Allah, langsung dibeberkan kemana-mana. Enggak, ditutupi benar-benar. Dia hanya mengagungkan Allah, membesarkan Allah, wa rabbuka fakabir, terus saja tentang Allah. Jadi saya dan jamaah ini ke awam aja masih belajar. Bahkan sekarang pun kadang-kadang kita nih masih sok tahu apa yang tidak kita tahu. Bahkan yang lebih parah lagi, kita nggak tahu apa yang tidak kita tahu. Catat baik-baik, kita nggak tahu apa yang tidak kita tahu. Jadi kita merasa tahu semuanya. Ngomong tentang ini tahu, ngomong tentang ini tahu, ngomong tentang ini tahu. Apalagi kita sudah punya pengikut, kita malu kalau kita mengatakan diri kita nggak tahu. Jadi kita merasa tahu apa aja, jadi sok tahu. Kalau orang sok tahu nanti lawannya tempe. Lah kan bener hadirin. Lah tahu lawannya apa? Tempe. Kasih sambel. Sampingnya lele. Daun kemangi sama timun. Ceban seporsi hadirin, murah. Betul apa enggak ini? Makanya mudah-mudahan itu bagus dan jamaah semuanya selalu dapat hidayah petunjuk dalam Islam oleh Allah. Yang terpenting satulah, saya memang masuk orang munafik masih alamnya orang awam juga masih belajar. Yang penting punya wasilah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Nah, saya menyebut nama guru saya aja lah. Alhamdulillah. Udah puyeng-puyeng amat sih. Bener apa enggak? Di akhirat nanti malaikat mau bagaimana nanya kita, udah kayak sama guru kita, nggak puyeng-puyeng amat sih. Bener apa enggak? Malaikat kenal dekat sama Abah. Bener, kalau situ jarang-jarang kenal. Apalagi Mikail, orang kenal bisa sama kita kalau Mikail sering nyasar. Betul apa enggak? Makanya udah kita wasilah aja lah, nggak usah ribet-ribet. Oh, saya memahami tentang hakikat boleh, tentang marifat boleh, tentang torekot boleh, tapi jangan lupa berwasilah. Oh, saya sedang menguasai keilmuan ini boleh, keilmuan itu boleh, kebatinan boleh, apa aja kuasain boleh. Semuanya adalah ilmunya Allah boleh saja. Yang penting satu, berwasilah. Setuju jamaah? Tetap berwasilah sampai kapan? Mati. Wah, itu baru wasilah sejati. Berwasilah jangan kumat-kumatan. Betul apa enggak? Betul. Jangan kumat-kumatan. Wasilah kayak pano, ntar tumbuh ntar hilang. Wasilah langsung, ini memang wasilah saya. Udah bahasa kasarnya, ini mobil kendaraan saya, mau mogok ya kendaraan saya, mau lancar kendaraan saya, ganti oli kendaraan saya, turun mesin sekalipun dia tetap kendaraan saya, wasilah saya.
Jadi kalau berguru gitu, jangan cuma cari enaknya doang, ada nggak enaknya juga hadirin. Betul. Bener apa enggak? Ngaji di sini ada enaknya, ada nggak enaknya juga kan? Ada nggak hujannya, ada hujannya. Betul apa enggak jamaah? Ada kadang-kadang anginnya, kadang-kadang hilang anginnya kayak malam ini nih, agak beringsang. Memang seperti itu. Yang penting satu, wasilah dipegang kencang, supaya kencang wasilahnya diikat pakai apa? Diikat pakai cinta. Biar punya cinta ke guru, biar punya cinta ke guru. Jangan cuma punya kepentingan, tapi punya cinta. Kalau punya kecintaan, nanti wasilahnya kencang, kuat. Wah, saya berguru kepada kiai ini, kenapa? Ilmunya bagus. Kamu kepentingannya dalam bidang ilmu doang. Cintanya nggak ada, nanti repot juga. Setelah ilmu semua kamu dapatkan, kamu bunuh guru, mau kayak Ken Arok. Nah, bener apa enggak? Betul. Ken Arok kan berguru cuma nyari apa? Empu apa? Keris apa namanya? Empu gandreng. Akhirnya kerisnya nggak sempurna didapatkan sama dia itu. Gitu loh maksud saya. Kita tidak punya kepentingan dalam berguru, tapi kita punya kecintaan. Kalau sudah dengan kecintaan, akan datang satu buah kepentingan kepada kita. Artinya kepentingan, hal-hal yang penting akan kita terima. Alhamdulillah. Mana hal-hal penting? Penataan hati, penataan rumah tangga, cara mendidik anak. Diajarin apa enggak? Diajarin apa enggak? Menata rumah tangga diajarin apa enggak? Diajarin. Beliau sering sekali ceramah tentang menata rumah tangga, bukan cuma menata hati, bukan cuma menata ibadah. Ibadahnya ditata bagus, hatinya bagus, rumah tangganya acak-acakan ribet juga. Betul. Betul apa enggak? Betul. Makanya rumah tangga ditata, hati ditata, ibadahnya ditata. Jadi semuanya ditata agar semuanya rapi. Sama kayak rumah, kamar mandinya rapi, ruang tamunya rapi, tempat tidurnya rapi, pelataran juga rapi, enak juga ditempatin. Ini kadang kan bingung antara rumah tangga dengan rumah duka. Betul apa enggak? Dibilang rumah tangga tapi saling cemberut suami sama istrinya. Betul. Tidurnya masing-masing, berantem tiap hari. Akhirnya anaknya nanya, "Mama, Papa, ada apa nak? Ini rumah tangga apa rumah duka? Kenapa? Kok tidak ada senyuman di dalamnya? Yang ada cuma cemberutan." Jangan sampai terjadi seperti itu, saudaraku. Makanya di dalam dzikir manakib ini, alhamdulillah tuh bagus, bersyukur kepada Allah. Kita berguru kepada guru kita bukan cuma soal masalah hati, bukan cuma soal masalah ibadah, tapi masalah rumah tangga, masalah menata anak juga diajarkan di dalamnya. Tepuk tangan yang bareng apa biar semangat. Gue udah ngap-ngapan ya. Orang pada pengertian pisan tuh maknanya. Gimana jamaah, lanjutkan? Iya, mata rumah tangga tuh penting juga. Ini saya rewel, wajar, perempuan rewel, wajar. Asal jangan 12 dia masih ngomel ke. Itu aja. Betul nggak jamaah? Di sini diajarkan semuanya, diajarkan menata rumah tangga, alhamdulillah. Sama menata anak juga diajarkan. Bahkan kemarin waktu di Kampung Kobak saya pesan apa? Saudaraku, saat TK anak kita diajarkan oleh orang lain, kita titipkan kepada orang lain. Naik SD kita titipkan ke orang lain. SMP kita titipkan ke orang lain. SMA kita titipkan ke orang lain. Yang mondok juga kita titipkan ke orang lain sampai bertahun-tahun. Lalu kapan kamu mendidik anakmu? Bukankah anakmu adalah amanah dari Tuhanmu untukmu? Lalu kenapa hanya kau serahkan kepada orang lain? Oh, saya nggak mampu, nggak punya ilmu, ngajarkan saya kasih orang lain, bagus. Tapi tetap kamu tidak bisa lepas seperti itu aja. Nanti anakmu tidak akan sesuai menjadi apa yang kau harapkan. Kenapa? Karena sentuhan didikanmu tidak pernah tersentuh kepadanya. Jadi sentuhan didikannya dari orang lain semuanya. Sesayang-sayangnya orang lain kepada anakmu, lebih sayang dirimu kepada anakmu sendiri. Betul apa enggak? Tetap aja hadirin, dibutuhkan didikan dari kita sebagai orang tua. Kalau memang secara jasa dia kita tidak bisa mendidik, keilmuan terbatas, waktu terbatas, didiklah secara ruhaniah. Kirimkan suratul Fatihah setiap hari buat anak kita. Alhamdulillah. Setiap hari jangan pernah lepas. Mau 1 kali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh, 33 kali boleh, 101 boleh, 1001 boleh, 2001 boleh, 2019 apalagi?
Boleh, yang penting ganjil. Sebisanya kamu, kalau saya masuk pada satu kali, silakan. Berarti nilai cintamu kepada anakmu hanya satu Fatihah. Gampang aja udah, betul apa enggak? Lu ngasih Fatihah ge pelit ke anak, apalagi duit. Fatihah bayar apa enggak? Beli apa enggak? Mau ngasih sekali sama anak. Betul apa enggak? Lah, kan masuk manakib kita rajin ngirim Fatihah buat anak kita. Masuk zikir manakib rajin buat ngirim orang tua kita, buat ngirim mertua kita, buat ngirim saudara kita. Yang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Cuma di zikir manakib kita istiqomah ngirim buat keluarga dan saudara. Kemarin-kemarin mau toto menanang. Jangankan sekali, ingat juga kagak. Kadang-kadang anak kita cuma ditanya, kapan kamu sesuai harapan saya? Gak bakalan pernah anakmu sesuai harapanmu. Karena apa? Tidak pernah tersentuh didikan olehmu. Kamu hanya memasarkan didikan kepada orang lain dan kamu percayakan uang bisa merubah anakmu. Mohon maaf hadirin, tidak akan pernah bisa. Sekolahan elit bagaimanapun juga tidak akan bisa anakmu sesuai menjadi keinginanmu. Kenapa? Didikan, sentuhanmu tidak pernah tersentuh kepada dia. Apalagi sentuhan secara rohani nggak pernah. Maka oleh karena itu mulai sekarang yuk yang rajin kirim Fatihah buat anak keturunan kita. Amin. Buat keluarga kita. Amin. Supaya rajin kirim Fatihahnya, ya istiqomah ngajinya. Ayo, kadang-kadang kan anak keluar sekolah mengecewakan kita, bener apa enggak? Lo wajar lah, anak titipan Tuhan untukmu kau pasrahkan lagi ke orang lain, kamu anggap dengan uang segalanya bisa. Sekolahan anak saya mahal loh, saya daftar 15 juta, saya ekstrakurikulerkan, saya biayain yang namanya kursus-kursusnya. Mohon maaf hadirin, sentuhanmu nggak ada. Yang paling terpenting adalah sentuhan orang tua, didikan orang tua. Yang pertama kali mengajarkan tata krama kepada anak siapa? Siapa? Bahkan masih umur 3 tahun orang tua sudah mengajarkan, nak salim sama dia nak. Salim sama paman, cium tangannya. Belum guru, orang tua yang paling pertama mengajarkan. Sekarang orang tua sudah pada lupa. Kenapa? Karena lihat ada sekolah unggulan, ada sekolah bagus, ada sekolah mantap, udah percaya penuh sepenuhnya. Anakmu tidak akan berhasil sesuai dengan keinginan kamu. Lihat gini tuh kalau nggak percaya. Makanya sentuhan kita penting. Di mana nyentuhnya? Lewat zikir manakib. Bener nggak jamaah? Coba dalam manakib, minta Fatihah buat keluarganya. Ada kan yang begitu kan? Anak turunannya semuanya, semoga diangkat derajatnya. Al-Fatihah. Zikir manakib. Zikir manakib yang begitu. Ya jamaah ya. Ini saya mengingatkan. Saya mengingatkan seperti itu. Sekolah biar unggulan banget hadirin, tanpa sentuhan orang tua nggak bakal jadi apa-apa. Taruhan sama saya, berani bertaruh saya. Karena apa? Karena anak adalah amanah dari Allah untuk kedua orang tua. Udah gitu aja. Lah kan pesan orang tua banyak buat kita. Bener apa enggak? Yang pertama kali ngajarin kita jangan nyolong siapa? Yang ngajarin kita nggak berantem siapa? Yang ngajarin kita akur siapa? Orang tua. Belum siapa-siapa, orang tua lebih dulu. Orang tua ngajarin cara makan, cara pakai baju, cara nyisir, cara bergaul, cara berteman. Makanya kalau orang tuanya rusak, khawatir nanti ngajarinnya yang rusak juga. Makanya saya dan jamaah orang rusak, makanya mendekat, berwasilah kepada orang baik agar kecipratan baiknya. Jadi kita ngajarkan anak kita apa yang diajarkan oleh guru kita, kan begitu. Betul apa enggak? Dan kalau punya anak lebih dari satu, ingat jangan pernah membanding-bandingkan anak, itu tidak baik. Jangan pernah. Itu tidak akan pernah tercipta kerukunan antar saudara apabila orang tua sudah membanding-bandingkan anak. Contoh, saya dan jamaah pernah jadi anak karena kita punya orang tua. Kalau kita punya saudara, kakak atau adik, tiba-tiba dibandingkan sama emak atau bapak kita, tuh kayak adek lo tuh, dia mah benar, dia mah rajin. Yang jadi abangnya tersinggung apa enggak? Kesel apa enggak sama adeknya? Akhirnya kagak akur sama adeknya gara-gara dibanding-bandingin.
Jangan dibanding-bandingin. Kenapa? Anakmu punya kekurangan, punya kelebihan. Yang tua, yang muda, yang kecil punya kekurangan, punya kelebihan. Akui semuanya dengan lapang dada. Kalau yang satu rada malas, satu rada rajin, bersyukur. Alhamdulillah punya anak dua. Yang satu malas banget, yang satu rajin banget. Daripada malas dua-duanya. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Jangan dibandingin. Kayak abang lo, dia menilainya bagus-bagus, rajin belajar lu, nongkrong main lu mau jadi apa? Akhirnya si adik nggak bakal akur dengan si kakak. Kenapa? Karena dipicu pertengkaran oleh orang tua. Jadilah orang tua yang bijak, jadilah orang tua yang sayang kepada anak. Kalau perlu ada yang malas itu tambah disayang, didoakan biar dirubah oleh Allah. Betul apa enggak ini? Saya pernah jadi anak, hari ini kalau dibandingin sama mama bapak saya juga agak sakit juga. Sama kan, jamaah juga pernah dibandingin? Pernah kan? Apalagi ngambil rapot dapat nilai merah, adenya dapat nilai pintur. Emang tua gitu goblok. Tuh lihat adek lo tuh. Betul apa enggak? Kan goblok gen dia juga, turunan dia juga. Tidak mungkin harimau melahirkan kucing. Tidak mungkin kucing melahirkan harimau. Kalau anak kucing berarti bapaknya kucing. Jangan pakai kaget kalau anak kaum umpama ngambil rapot jelek, kita mikir jangan-jangan gua goblok juga, jangan-jangan. Betul apa enggak? Betul apa enggak ini? Tiba-tiba satu anaknya pinter, nilainya bagus, syukur alhamdulillah, saya bodoh kok anak saya pinter. Ini barokah dari Allah. Jangan banding-bandingin, awas besok kalau ngomel banding-bandingin ke anaknya itu. Pesan saya banget itu, jangan. Kenapa? Khawatir di masa tuamu anakmu tidak rukun di hadapanmu. Camkan itu, gak bakal rukun nanti di hadapanmu. Di masa tua nanti anak gak rukun kan gak enak. Si kakak jadi bersaing dengan si adik bersaing. Kenapa kok ada persaingan? Karena dibangun persaingan di situ. Dibangun sendiri persaingan. Makanya ya biar kita dengarkan baik-baik dari apa yang disampaikan kiai, para mubalik, khusus guru kita Bayi Junaidi Al-Baghdadi, membina rumah tangga dengan cinta. Kalau dengan cinta tidak akan ada yang namanya kekurangan di matanya, yang ada kesempurnaan. Anaknya 2, 3 ataupun 4 tetap sempurna di mata yang punya cinta. Oke, selesai ya. Jadi pemberitahuannya udah selesai. Sekarang kupon jalan dulu, karena ini juga kemarin udah 6 hari berturut-turut pengajian. Kita juga nggak sempat ngecor, karena mau ngecor lagi Cakaram sisa tinggal 5 apa 6? Nah 5, bisa 5 lagi selesai. Nanti selesainya 5-nya ini baru ngecor selub. Mudah-mudahan rencana yang tuh bagus bangun bersama dengan Kiai Abbas juga, bersama dengan tim Al-Mubarak juga didilkan oleh Allah. Kalau sudah didilkan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, niscaya pembangunan Al-Mubarak akan dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi ingat, Minggu malam Senin di Cimuning, Senin malam Selasa di Cinyosog, Selasa Mamerbo di Kampung Bulu, Rabu malam Kamis di Cikasur, ya, Kamis malam Jumat di Jalan Makrik Rawalumbu. Semoga semua acaranya dibarokahi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kupon jalan dulu. Ibadallah rijalallah sunali ajlillah wa kunu aunanna lillah hasanah dhali fadlillah al-ghafi salatullah al-safi salamullah bil muhidin al-khalisna minal balwahi ya Allah ya aghdab wa ya anjab wa ya sahdat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab dalawan surulillah alaka fi salatullah ala
سفي سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله سألناكم والزلفى رزقناكم وفي أمر قصدناكم وصلوا أزماكم لله علق في صلاة الله ألس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله يا ربي بسادتي تحقق لي شرطي أسدتي بشرطي ويصبو وقدنا لله علق في صلاة الله ألس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله بكسف الهزب عن عيني ورب البين من بيني وضمس الغيب والعين بالنور الوجه يا الله علق في صلاة الله ألس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله صلى الله مولانا على من بالهدى زانا ومن بالحق أولانا شبه الخلق عند الله علق في صلاة الله ألس في سلام الله بالمهدين الخالصنا من البلوى يا الله البركة والكرامة شهد القدير علي الله في شفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله آمين 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 يا الله رب العالمين البركة والكرامة شهد القدير علي الله في شفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله آمين 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 يا الله رب العالمين sa'altahumullahu ta'ala fas'aluhu bi. Gitu ya daunnya Syabdul Qadir Jilani. Sa'altahumullahu ta'ala fas'aluhu bi, mintalah kamu kepada Allah Ta'ala sebut namaku, katanya Syabdul Qadir Al-Jilani. Makanya buat jamaah setiap hari kirimkan Fatihah buat keluarganya, tapi awali sebut makmum kepada guru. Kayak gitu sama, mintanya tetap kepada Allah tetapi menggunakan perantara. Jangan gujuk-gujuk, ya Allah saya mohon ini tapi nggak ada perantaranya, ribet juga nantinya. Sama kayak kita datang ke kantor bupati minta satu buah permohonan tanpa ada yang bawa, kira-kira susah apa gampang?
Susah, ke desa aja susah kalau nggak ada perantaranya. Apalagi ke istana presiden, apalagi kepada ke singgasananya Allah lebih susah lagi. Makanya benar itu sa'al tahumullahu ta'ala pas'aluhu bi. Minta kamu kepada Allah, tetap perintahnya tuh suruh minta kepada Allah, tapi sebut namaku katanya Syabdul Qadir. Nah, untuk sampai ke Syabdul Qadir juga agak ribet, makanya kita punya guru, sebut nama guru kita. Alhamdulillah. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan. Bukan berarti beda ajaran, tidak. Ajarannya tidak beda, tetap perintahnya minta kepada Allah, tetapi melalui satu buah perantara. Ini pun ada anjurannya dari Al-Quran, nggak seujuk-ujuk, nggak semena-mena. Dasarnya Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu wabdagu ilaihil wasilah. Dasarnya ini, makanya kita menggunakan wasilah karena ada perintah di Al-Qur'annya, ada pula anjurannya dari Nabi juga ada. Dari Nabi apa anjuran wasilah? Kun ma'allah fa ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Ini anjuran wasilah dari baginda Rasulullah. Anjuran wasilah dari Syabdul Qadir yang tadi saya baca, minta kamu ke Allah sebut namaku. Jadi semua ada anjurannya, semua ada dasarnya. Jadi kalau jamaah manakib umpamanya membaca bil barokah wal karomah Abah Yai Junaidi, bil barokah wal karamah Syabdul Qadir waliullah, boleh wasilah kok, betul apa enggak? Baru naik kepada bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah itu sampai kepada minta syafaatnya Rasul. Setelah dapat yang namanya melalui wasilah perantara guru, dari guru kita membawa barokah, naik ke wali membawa karomahnya orang wali, naik kepada Rasul memperoleh yang namanya syafaat Rasul, naik kepada Allah mendapatkan izin dan ridhonya Allah. Buat urusan mudah semuanya. Urusan apa yang nggak mudah? Barokah sudah. Tapi sebaliknya yang kagak dapat apa-apa, emas jadi naik. Nah, apem jadi tanah kuburan. Betul nggak? Itu tadi Kiai Abbas bilang, kue apem jadi tanah kuburan. Kenapa? Karena tidak ada izin ridhonya Allah, karena memang bukan bagian dari Allah. Betul nggak jamaah? Orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, izinnya Allah, syafaatnya Rasul, barang murah dipegang sama dia, bisa ditawar mahal sama orang lain. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya pernah dapat batu dari Ustadz Dani Fatahila, dulu dikasih batu black oval. Biasa batunya, dikasih sama beliau, saya ambil, namanya dibagi, saya ambil. 2 minggu kemudian ditawar berapa? 10 juta kok. Lah saya jual. Lah mahal, kapan lagi kita jual? Yang ditawar, betul apa enggak? Kiai batunya saya beli ya 10 juta, lah silakan. Saya kasih bonus lagi batu 2 yang lainnya. Ini saya kasih bonus, mumpung laku. Pernah lagi dikasih batu sama Gus Rosid dulu. Orang Jawa Timur kalau nggak salah, Gus Rosid ngasih batu juga, jamrut. Saya pakai juga pengajian di Jati Asih waktu itu sama Kiai Iwan. Tiba-tiba ada orang Madura yang naksir, cuma nggak ngomong. Akhirnya saya kasih ke Mas Fikri, Mas Fikri ini batunya buat Mas Fikri aja. Nggak lama kemudian ditanyain, ditawar 50 juta kok. Saya tanya Mas Fikri batunya masih ada Mas Fikri. Padahal saya udah boleh bagi. Kalau diambil kan borok sikutan, nggak apa-apa borok sikutan, yang penting 50 juta. Borok sikutan nggak seberapa kok, nggak gede-gede banget, nggak kayak tumor. Kita obatin betadin juga sembuh. Nggak tahu tuh batunya hilang, hadirin. Apa boleh bilang batunya kontal, Gey? Emang belum.